Assalamualaikum narasumber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Kemarin ada yang bertanya CCTV apa yang bagus untuk pemula dan nggak ribet. Hari ini kita akan review CCTV dari Acom. Apa saja fiturnya dan apakah aplikasinya mudah untuk pemula dalam pemakaian? Kita akan review secara lengkap video CCTV Acom Smart Camera APC03. Oke next, kita bahas. Oke next, ini dia CCTV Acom Smart Camera APC03. Itu dia nama produknya. Warna boxnya cerah warna biru langit dengan tulisan Full HD di bagian depan. Kemudian pada bagian pinggir box di sini ada garansi 12 bulan dari Acom. Basic aplikasinya tuh ya dengan nama aplikasi Acom IoT. Di bagian pinggir box juga ada spesifikasi produknya. Sudah ada motion detection dan motion tracking dan kompatibel untuk Android dan iOS. Sudut lensanya 108 derajat dan sudah ada infrarednya. CCTV ini harus pakai WiFi, sudah ada VTZ-nya, cloud storage, dan keamanannya sudah terenskripsi. Infrared otomatis, penyimpanan 128 GB dan two-way audio. CCTV Acom sudah ada izin postel dan paling bawah ada barcode-nya. Oke, itu dia detail dari boxnya. Di dalam box kita mendapatkan skrup dan pisser. Kemudian ada wall mount bracket untuk pemasangan di dinding. Bahannya ABS cukup kuat, cara pasangnya gampang pisan, nanti kita tunjukin. Untuk panjang kabelnya 2,5 meter, cukup panjang juga. Dan kita mendapatkan satu buah adaptor dengan spesifikasi 5 volt 1 ampere. Dan yang menarik di bagian adaptor ada tulisan Acom di bagian sampingnya. Tulisannya terlihat keren, HD pisan. Next kita mendapatkan kartu garansi dari Acom. Dan yang tidak ketinggalan kita mendapatkan buku manual. Pastilah ada. Dan saat saya buka buku manualnya mudah dipahami, sangat simple. Ada berbagai bahasa dari bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Indonesia. Jangan bahasa Thailand ya, bahasa Indonesia aja yang mudah dipahami. Oke. Kalau sekilas saya baca, cara instalasinya sangat mudah. Nanti kita bareng-bareng instalasi dan pairingnya. Dan kita mendapatkan satu unit CCTV Acom Smart Camera APC03. Ini dia spesifikasi lengkapnya. Harganya sekitar 300.000. Oke next kita bahas desain dan quality produknya. Warnanya putih dengan bagian bawahnya ada warna glossy dan bagian atas warna putih doff. Warna putih glossy kayak gini debu nggak mudah nempel, nggak golosor, mudah untuk membersihkannya. Bagian depan ada tulisan Acom yang bagus juga, keren. Untuk penyimpanan kartunya di bagian bawah kamera sama aja dengan CCTV yang lain, kita pakai SanDisk Ultra. Memorinya bisa sampai 128 GB. Pada bagian bawah ada 3 buah karet anti-slip, anti glusar-glosor dan penempatan bracket. Ada tulisan spesifikasi singkatnya juga. Pada bagian samping kiri dan kanan ada lubang speaker dan juga di kepalanya juga ada 1 buah. Untuk kualitas suaranya nanti kita coba. Lalu pada bagian bawah ada tombol reset, kemudian 1 buah port LAN Ethernet untuk nanti kita hubungkan ke DVR. Tombol resetnya enak nggak keras dan 1 buah lubang untuk power adaptornya. Secara keseluruhan bahannya dari plastik ABS dengan berat 150 gram. Untuk kameranya memakai CMOS sensor 1/2,7 inci yang menghasilkan 2 megapiksel atau Full HD. Sudut lensanya 108 derajat dengan IR distance 10 meter. Untuk pantitnya 355 derajat horizontal dan vertikalnya 110 derajat. Oke next kita coba cara pairing dan instalasinya. Kita install aplikasi Acom IoT. Lalu kita masuk ke aplikasinya. Kita langsung saja tambah perangkat. Oke, kita tambah perangkat. Lalu kita pilih di sini kamera pintar. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih di sini yang pertama, kamera WiFi. Kalau sudah muncul kayak gini, kita perlu reset dulu selama 5 detik CCTV-nya. Kalau berhasil kita reset, nanti ada suara di CCTV-nya kayak tukang es, kayak gini. Karena sudah terdengar suara, kita checklist saja lalu next. Lalu sambungkan ke SSID WiFi rumah Anda. Kemudian ada barcode kayak gini, kita langsung pairing saja. Jaraknya 15-20 cm. Kalau udah ada suara tut kayak tadi, oke sudah berhasil, kita tunggu saja sampai koneksinya berhasil. Oke next sudah berhasil dan kita selesai.
langsung masuk ke aplikasi CCTV-nya. Mudah banget kan? Nggak ribet. Kita di sini bisa rubah nama CCTV-nya, terserah kita mau kasih nama apa. Mau nama CCTV ayang, mau nama CCTV apa, terserah. Saya di sini CCTV ruang tamu saja. Oke, next kita masuk ke menu dan fitur-fiturnya. Yang pertama ada screenshot. Kita izinkan dulu. Kita bisa ngambil gambar dari CCTV-nya. Yang kedua ada speaker atau two-way communication. Kita coba bagaimana suaranya. Tes speaker suara CCTV Akom. Cukup jelas suaranya? Oke, mantap. Untuk two-way audio kita juga harus mengaktifkan speaker pada aplikasinya. Next ada recording. Kita coba recording dari aplikasi. Kita bisa merekam dari aplikasinya, nanti tersimpan memorinya ke handphone kita. Untuk melihat hasil screenshot dan recording, kita masuk ke album. Kamu juga bisa berlangganan cloud, jadi nggak usah pakai kartu memori. Hasil recording jadi lebih aman kalau CCTV-nya dirusak atau kartu memorinya diambil, tetap bisa menyimpan di cloud. Tapi harus bayar, nggak ada yang gratis zaman sekarang. Ini dia beberapa harganya, silakan kalau mau berlangganan. Kemudian ada playback. Untuk bisa mengaktifkan playback, Anda harus pasang kartu memori atau berlangganan cloud. Anda bisa mengecek hasil rekaman beberapa hari sesuai dengan kapasitas kartu memorinya. Misal 16 GB paling juga 2-3 hari saja. Untuk pembahasan kartu memori kita sudah bahas lengkap di video khusus, silakan dicek. Untuk melihat playback lebih luas, Anda bisa posisikan HP ke landscape. Nah, ini dia salah satu fitur utamanya, PTZ. Palm Tilt Zoom dengan Angle Visibility horizontal 355 derajat dan vertikal 110 derajat. Sudut lensanya 108 derajat, jadi lebih luas. Di sini kita bisa manual ke atas, ke bawah, kita gerakan ke kanan dan ke kiri. Jadi nggak ada blind spot, semua area bisa kita lihat. Untuk responnya bisa Anda lihat sendiri, sangat responsif, tapi tergantung juga jaringan WiFi rumah kita. Biar akses CCTV-nya lancar, disarankan untuk jaringan WiFi-nya di atas 20 Mbps, supaya lebih bagus monitoringnya. Pakai hotspot juga bisa. Oke, kita masuk ke motion detection-nya, kita aktifkan. Sensitivitasnya kita bisa atur ke medium, rendah, atau tinggi. Kalau motion detection-nya kita aktifkan, nanti ada notif ke HP kita kayak gini. Jadi nggak ketinggalan apa yang terjadi di rumah kita. Ada juga pelacakan gerakan atau motion tracking. Kita coba motion trackingnya kayak gimana. Saat kita coba motion trackingnya termasuk akurat. Bisa ngikutin gerakan tangan saya. Saya coba dadah-dadah kayak gini. Oke, sangat akurat. Walaupun belum ada smart tracking areanya. Kemudian kita bisa buat jadwal deteksi gerakannya. Kapan harus diaktifkan dan kapan di-off-kan. Di sini kita bisa atur jadwalnya. Untuk kualitas gambar, di sini kita bisa atur kualitas SD atau HD. Kalau kita atur SD, maka kapasitas memori akan lebih awet. Oke, kita coba bagaimanakah zoomnya. Kalau saya cek sih nggak terlalu pecah ya, masih oke. HD pisan. Oke, next kita coba untuk IR Night Vision-nya. Fiturnya otomatis kalau lampunya kita matikan, gelap, langsung aktif IR mode Night Vision-nya. Oke, next kita masuk ke settingan. Di info perangkat ada pemilik, IP, ID kamera. Hampir sama dengan aplikasi yang lain berbasis Tuya. Lalu kita bisa atur skenario pintar, bisa dihubungkan dengan lampu pintar dari Akom. Di fungsi dasar ada putar layar. Di sini kita bisa putar layar dan untuk komunikasi dua arah. Kita bisa pasang terbalik di plafon rumah. Kalau pengen ngobrol dengan orang yang ada di CCTV-nya, kita pakai komunikasi dua arah saja. Namun di pengaturan belum ada mode privasi. Selanjutnya kita ke pendeteksi alarm. Tadi sudah dijelaskan, namun di sini tidak ada sound detection. Namun suara tetap direkam di CCTV-nya. Next di pengaturan kartu memori. Di sini saya coba pasang yang 16 GB. Support sampai 128 GB. Jangan pakai lebih dari itu atau pakai yang aspal kartu memorinya, nggak akan support. Di pengaturan recording bisa rekam acara ataupun rekam tanpa henti. Kalau pengen record 24 jam harus disetting rekam tanpa henti. Kita juga bisa atur jadwal rekamnya, jam berapa harus rekam dan jam berapa pula harus off rekamannya.
Yang biasanya malam saja harus kita rekam, Anda bisa mengaturnya di sini. Silakan. Jadi bisa menghemat kartu memorinya. Kemudian selain recording setting memakai kartu memori, kita juga bisa beli PAS atau berlangganan sistem cloud. Lebih aman dan rekamannya sudah terenskripsi. Ada juga FAQ dan masukan. Di sini kita bisa cek pertanyaan-pertanyaan tentang CCTV-nya. Yang menarik, kita bisa berbagi perangkat. Untuk caranya kita pernah bahas di video khusus. Caranya sama saja. Untuk fitur berbaginya bisa lebih dari satu akun, infonya sampai 20 akun. Kemudian ada home screen untuk CCTV-nya di layar utama handphone kita. Kemudian ada firmware terbaru, kita bisa update secara otomatis ataupun secara manual. CCTV Akom ini belum support on-flip, jadi kalau mau lihat di TV harus pakai DVR. Oke, next kita masuk ke setting aplikasinya. Setting aplikasinya sangat mudah, sama aja dengan aplikasi yang lainnya. Nggak terlalu banyak settingan, bisa diintegrasikan dengan peralatan smart home dari Akom yang lainnya. Next kita masuk ke manajemen keluarga. Di sini bisa kita rubah lokasi dari CCTV-nya. Kita simpan di mana? Bisa kita atur di sini. Kemudian ada pusat pesan. Kita bisa lihat di sini motion detection yang terekam di kamera. Jadi nggak ketinggalan semua yang terekam di CCTV masuk ke notif HP kita. Kita bisa langsung cek. Rumah kita jadi lebih aman. Next ada settingan yang tersembunyi di atas di sini, settingan umum. Di sini ada informasi pribadi, akun dan keamanan, suara, dan push notification. Kalau nggak ada notif ke HP, Anda bisa atur di sini. Sampai dengan privasi settingnya bisa Anda atur, terserah kita settingnya bagaimana. Kalau nggak ada notifikasi bisa Anda on-kan. Ini dia hasil gambar dan videonya. Hasilnya cukup oke dengan kualitas Full HD, nggak banyak noise. Hasil rekamannya pun cukup jelas. Tulisan masih terbaca di dus. Saat kita gerakan ada noise dikit, tapi langsung fokus dan terlihat jelas objeknya. Masih wajar. Silakan bisa Anda nilai sendiri. Dan ini dia hasil gambar dan video night vision-nya. Untuk objek masih terlihat jelas, tapi tulisan di box kurang jelas. Mungkin terlalu dekat. Saat kita gerakan, tidak banyak noise dan langsung objeknya terlihat jelas. Walaupun cahayanya minim, tapi objek bisa kita lihat dengan jelas. Jadi kesimpulannya night vision-nya oke juga. Oke, next, ini dia kesimpulan pemakaian CCTV Akom APC03 Smart Camera. Jadi untuk kelebihannya, untuk pemasangan dan pemakaian aplikasi sangat mudah, nggak ribet. Dan hal ini yang kita suka dari aplikasi yang berbasis pada Tuya Application. Cara settingnya sangat mudah, ramah untuk pemula. Kita udah pakai seminggu, aman, nggak panas. Sudah support motion detection dan motion tracking. Sudut penglihatannya luas dan IR mode-nya sudah otomatis. Namun belum support on-flip dan tidak ada sound detection. Untuk terhubung ke TV harus pakai kabelan yang terhubung ke DVR. Untuk harga 300.000 masih worth it. Bisa jadi alternatif buat Anda yang lagi nyari CCTV tapi nggak mau ribet. Kalau suka dengan video ini silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subrek. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video. Jangan lupa sedekah. Hatur nuhun. Wassalam. Mantap.